Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Abdul Fakih dengan NIM 22920423. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan latar belakang didirikannya PT Kahirupan Express sebagai jasa pengiriman barang. Untuk latar belakang didirikannya PT Kahirupan Express yaitu karena maraknya pengiriman barang pada masa sekarang dan juga banyaknya para pembisnis baru yang membutuhkan jasa pengiriman barang untuk bisa menjangkau ke berbagai daerah terutama di Indonesia. Tak hanya untuk membantu para pembisnis, kami juga membantu masyarakat mengirimkan barang secara cepat dan dapat dipercaya dengan harga yang terjangkau untuk berbagai kalangan. Untuk manfaat studi kelayakan bisnis, manfaat dari studi kelayakan bisnis untuk usaha kami yaitu jasa pengiriman adalah kami dapat mengetahui berbagai target pasar serta pesaing dan juga dapat melihat usaha kami. Apakah sudah bisa bersaing dengan perusahaan pengiriman lainnya yang sudah terlebih dulu bergerak pada bidang ini. Studi kelayakan bisnis juga dapat membantu mengenali berbagai calon customer dan kami dapat mengoreksi kekurangan bisnis kami sehingga perkembangan yang terus lebih baik untuk jalannya usaha kami. Untuk bab yang kedua adalah aspek pasar dan pemasaran. Pasar yang dituju segmentasi. Untuk segmentasinya, semua kalangan masyarakat yang ingin mengirimkan barang dan jasa ataupun mengantarkan sesuatu dengan waktu yang akurat dan dari kalangan menengah ke atas, bawah, dan dengan status sosial manapun. Yang kedua adalah ada target. Nah, semua kalangan perempuan, laki-laki, lansia, anak-anak sampai dewasa yang ingin mengirimkan barang keluar kota ataupun dengan jasa transportasi lainnya yang penting sampai. Untuk positioning, kami ingin menciptakan image jasa perusahaan pengiriman akses mudah secara offline maupun online, pelayanan yang secara cepat dan bahan yang memiliki value yang menjadi pelanggan kami juga akan membangun hubungan dengan cara mengadakan interaksi melalui sosial media. Untuk permintaan dan penawaran estimasi strategi marketing kami yaitu usaha pengiriman jasa barang. Produk yang kami tawarkan yaitu jasa pengiriman barang. Kami memilih usaha pengiriman barang dikarenakan ingin memberikan solusi terhadap konsumen yang kesulitan dalam mengirimkan barang keluar daerah maupun ke luar negeri. Harga yang kami tawarkan lumayan terjangkau dibandingkan dengan pesaing dan kompetitor yang lainnya. Dan untuk memudahkan konsumen mengirimkan barang, maka PT Kahirupan memutuskan mendirikan tempat yang berada di tengah kota dan berada di daerah dekat pemukiman, sehingga konsumen langsung dapat datang ke tempat dan kemudian konsumen bisa langsung datang ke tempat kami, juga dapat melayani konsumen melalui panggilan telepon customer service. Karena target pasar dari PT Kahirupan adalah para pembisnis sehingga perlu merancang strategi promosi yang dapat menjangkau para pembisnis di daerah tersebut. Salah satu strategi utamanya adalah dengan
menggunakan promosi di media sosial serta aktif berkolaborasi dengan para pembisnis yang berpotensial atau potensial. Selain itu, kami juga akan memanfaatkan blog untuk menjaring trafik organik di hasil pencarian Google. Halo, perkenalkan nama saya Susan Sulastri dengan NIM 22920462. Di sini saya akan membahas tentang aspek teknik lokasi tempat usaha PT Kahuripan, yaitu mencangkup luas produk dan proses produk, serta tata letak layout dan teknologi dan peralatannya di PT Kahuripan. Oleh karena itu, di sini juga saya akan membahas tentang tugas yang berhubungan dengan EPF, yaitu bab pertama dari bab 3 adalah luas produk dan proses produksi. Oke, bab 3 ini aspek teknik tentang lokasi tempat usaha. Kami memilih lokasi yang sangat strategis, yaitu daerah Yogyakarta, dan untuk usaha keduanya mungkin di tempat kota-kota lain, yaitu seperti Semarang, Wonosobo, Tangerang, Jakarta. Tapi kalau misalkan untuk pertama kali, kami hanya memilih lokasi yang sangat strategisnya ini di Yogyakarta. Oleh karena itu, mungkin bisa hanya untuk daerah sekitaran Jogja. Karena apa? Kami kan mungkin merintis sebuah usaha itu, PT Kahuripan, yang dimana itu akan menjadi usaha yang sangat besar. Tetapi kalau misalkan untuk merintis usaha yang sangat besar tersebut, itu membutuhkan waktu yang sangat besar. Dan kalau misalkan untuk merintisnya, mungkin kami merintis kecil-kecilan terlebih dahulu, seperti itu. Sedangkan untuk luas produksi dan proses produksi, mungkin itu pengiriman paket, seperti kemasan, packaging yang kami antarkan kepada pelanggan yang ingin mengirimkan barangnya ke kota lain, seperti itu. Sedangkan kalau misalkan untuk luas produksinya, mungkin itu tergantung jumlah barang yang, dan setelah itu paket dikirimkan di kota tujuan. Setelah paket dikirimkan di kota tujuan, paket ini diproses pula di gudang PT Kahuripan yang ada di kota, di luar pulau kota. Dan setelah tersebut paket diterima oleh pengirim, seperti itu. Dan kalau misalkan ada teknologinya dan peralatannya, mungkin itu seperti mobil. Kami memfasilitasi mobil, kendaraan bermotor, listrik. Terus peralatan packaging mungkin solatip, peralatan kayu, lem, gunting, seperti itu. Dan peralatannya yang akan menjadi packaging untuk sebuah barang yang akan dikirim oleh PT Kahuripan ke pelanggan. Dan mungkin jika luas produksinya itu tergantung oleh semua pelanggan. Kalau misalkan contohnya dalam proses untuk pengiriman barang, kami mencapai target dengan 100, kami akan mengirimkan barang tersebut ke daerah kota Yogyakarta sekitarnya, seperti itu. Dan bila tata letak layoutnya mungkin akan seperti ini. Pertama, pengiriman kirim paket itu akan kami paketkan dan diambil oleh kurir. Setelah itu paket ditaruh di gudang. Dan setelah paket ditaruh di gudang,
paket diproses lagi di gudang sortir PT Kahuripan. Setelah itu, paket dimasukkan ke jalur pengiriman. Dan oleh karena itu, paket dikirim di kota tujuan. Setelah dipaketkan, kemudian paket dikirim juga ke proses pengiriman barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Azaria dengan NIM 22920426. Di sini saya mau mempresentasikan bagian bab 5, yaitu tentang aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama, penerapan tenaga kerja. Usaha kami memberikan kontribusi terhadap para tenaga kerja sebanyak 5 orang dan mengurangi pengangguran di masyarakat. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan sendiri, yang pertama kami membuka lowongan pekerjaan baru, dan yang kedua mempermudah masyarakat untuk mengirimkan barang ke luar kota maupun ke dalam kota. Dan yang ketiga, ada peningkatan ekonomi khususnya untuk karyawan kita. Dan berikutnya ada dampak terhadap industri lain. Yang pertama, bagi usaha yang sama tentunya akan berdampak terhadap perusahaan di bidang persaingan, sehingga perusahaan akan mencari bagaimana dan meningkatkan kualitas dan pelayanan perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua, bagi jasa pengiriman, mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena melalui usaha ini kami memudahkan masyarakat mengirim barang keluar kota maupun dalam kota sendiri. Dan yang kedua adalah bab 9. Bab 9 yang pertama, kebutuhan dan investasi. Dana investasi yang harga tetap, investasi ini mencapai harga sekitar 6.407.880.000. Dan yang kedua ada biaya praoperasi. Biaya praoperasi kita sendiri mencapai 6.500.000. Yang kedua ada modal kerja. Modal kerja sendiri, modal kerja yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan seperti karyawan, membeli barang yang lain, itu mencapai Rp129.850.000. Yang kemudian ada rencana pembelanjaan dan sumber dana. Dari yang pertama ada modal sendiri. Modal sendiri kita mengambil dana 392.230.000. Kemudian kita juga ada meminjam bank sekitar 400 juta rupiah. Kemudian yang ketiga ada rencana kebutuhan dana. Rencana kebutuhan dana kita mencapai sekitar 8.550.000. Dan yang selanjutnya ada proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan pendapatan dan pendapatan per hari, per bulan, dan per tahun. Yang per hari kita ada di 4.500.000. Kemudian untuk yang per bulan ada 135 juta. Kemudian untuk yang per tahun kita mencapai 1,3 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Nurrahmaye dengan NIM 22920454. Pada kali ini saya akan mengisi penutupan untuk presentasi kami pada hari ini, yaitu PT Kahuripan didirikan dengan berbagai alasan dan beberapa hal yang kami pikirkan, yaitu banyaknya para pebisnis dan UMKM yang membutuhkan jasa pengiriman yang amanah, cepat, dan dapat dipercaya, serta dapat menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Karena para konsumen yang menyebar di seluruh daerah. Kami juga menghitungkan beberapa biaya yang kami perlukan untuk kendaraan, untuk keperluan pribadi untuk pengiriman, serta juga untuk gaji karyawan. Kami membutuhkan kendaraan berupa motor, truk, serta juga mobil box. Kami menghitungkan biaya untuk bensin, gaji karyawan, serta keperluan untuk memaking barang-barang yang akan dikirimkan seperti isolasi, box kayu, bubble wrap,
dan plastik, serta kardus. Seperti itu. Untuk gaji karyawan, kami mempekerjakan 2-3 karyawan untuk sebagai kurir dan sebagai administrasi. Untuk uang sewa tempat sendiri merupakan uang sewa tetap dan tidak berubah-ubah. Serta untuk biaya-biaya lainnya yaitu ada biaya listrik, biaya bahan-bahan yang terus tidak bisa kami perkirakan harganya karena setiap tahun akan berbeda-beda. Terlebih lagi jika ada problem dari distributor. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.